Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang dua bagian tutup atau dua jenis tutup. Tentunya kita sering mendengar salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Di setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan juga pernah lupa. Yang beda adalah tingkat salahnya. Ada yang salah kecil, ada yang salah besar, ada yang salah sedikit, ada yang salah banyak. Tapi yang jelas setiap orang, siapapun orangnya, apapun jabatannya, pasti pernah berbuat salah dan pernah lupa. Kemudian ketika seseorang sedang salah atau lupa, itu merupakan keburukan. Hanya saja orang yang berbuat salah itu terkadang keburukannya tidak tampak. Nah, tidak tampaknya itu bukan karena dia tidak salah, bukan karena dia tidak lupa, tetapi karena ditutupi oleh Allah. Jadi kalau ada orang berbuat keburukan tapi kok tidak tampak keburukannya, orang taunya hanya baiknya saja, itu karena keburukannya sedang ditutupi oleh Allah. Kalau suatu saat oleh Allah dibuka keburukannya, walaupun orang itu sudah berupaya menutupinya sendiri dengan berbagai macam rekayasa, pasti keburukannya akan terbuka juga. Nah, terkait dengan hal ini, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita bahwa as-satru ala qismaini. Tutup itu ada dua bagian. Satrin alal anil maksiati. Yang pertama yaitu tutup yang bisa menjaga seseorang dari berbuat maksiat. Jadi karena orang itu ditutupi oleh Allah sehingga orang itu terbebas dari perbuatan maksiat. Yang kedua, wasatrin fiha. Seseorang yang ditutupi oleh Allah ketika dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi beda. Yang pertama tadi karena ditutupi sehingga dia terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kedua, dia sudah berbuat maksiat, tapi kemaksiatannya tidak tampak. Kenapa? Karena ditutupi oleh Allah. Nah, mensikapi kemaksiatan itu orang beda-beda, ya. Pertama, untuk orang awam, yatlubu nasyatra minallahi fiha. Umumnya orang-orang selalu minta kepada Allah agar ditutupi ketika sedang berbuat maksiat. Mengapa mereka minta kepada Allah supaya ditutupi kemaksiatannya atau keburukannya? Khosyatan, karena dia takut, suku to martabatihim, jatuhnya kedudukan dia intal kholqi, di hadapan manusia. Jadi kalau sampai keburukannya terbuka, ya kesalahannya diketahui banyak orang, maka dia image-nya akan jatuh. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya akan berkurang. Maka dia berupaya sekuat tenaga untuk menutupi keburukannya. Itu yang pertama. Wal khosotu, berbeda halnya dengan orang khos, orang soleh. Yatlubuna minallahi satra anha. Mereka
memohon kepada Allah agar dijaga, dilindungi dari berbuat salah, dijaga, dilindungi dari berbuat maksiat. Mengapa? Khosyatan, karena takut, suku tohum, jatuhnya mereka, min nadhoril malikil haq, di hadapan pandangan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi, dia minta ditutupi keburukannya karena takut nama baiknya tercoreng di hadapan manusia. Yang kedua, dia mohon kepada Allah agar dijaga jangan sampai berbuat maksiat, karena kalau sampai dia berbuat maksiat maka kedudukan dia di hadapan Allah akan jatuh. Itu nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian penjelasannya, as-satru wal hifdzu wat taqtiyatu. Yang dimaksud dengan tutup itu adalah menjaga dan menutupi. Nah, wa huwa fil khisi minal afati wal baliyati. Ditutupi dari apa atau dijaga dari apa? Secara indrawi yang bisa dilihat dengan mata, yaitu dijaga, dilindungi, ditutupi dari malapetaka dan bencana. Nah, allati tujibu halakahu, yang bila tidak ditutupi maka keburukannya ini akan menghancurkan dia, menghancurkan nama baiknya. Itu pengertian secara indrawi atau secara lahiriah. Wa fil makna, adapun yang dimaksud dengan ditutupi secara maknawi, secara batiniah adalah ditutupi dan dijaga oleh Allah minal fadihati, dari dipermalukan, ya, dipermalukan di hadapan orang banyak, wal makti, dan dimurkai Allah, nah, wasukutil martabati, dan jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah. Itu makna as-satru, ya. Jadi secara lahiriah dijaga, dilindungi supaya tidak hancur, tidak rusak, tidak terkena malapetaka, tidak terkena bencana. Itu secara lahiriah. Secara batiniah ditutupi dan dijaga oleh Allah supaya dia tidak malu, tidak dimurkai, dan tidak jatuh kedudukannya di hadapan Allah. Itu makna tutup, ya. Wa huwa bi'tibaril maksiati ala qismaini. Dan tutup itu jika dikaitkan dengan perbuatan maksiat itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Qismin yaqa'u satru fiha. Yang pertama yaitu tutup yang dipakai untuk seseorang yang telah berbuat maksiat, ya. Sudah berbuat maksiat, kemudian kemaksiatannya ditutupi. Fala yufdahu sahibuha, sehingga orang yang berbuat maksiat itu tidak dicela, tidak dipermalukan. Kenapa? Karena kemaksiatannya ditutupi, ya. Sehingga walaupun dia punya salah, ya, punya perbuatan buruk, dia tetap tidak dipermalukan, tetap dianggap orang baik karena keburukannya, kemaksiatannya ditutupi oleh Allah, ya. Wa qismin, dan yang kedua yaqa'u satru anha. Seseorang ditutupi dan dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Kalau yang pertama tadi itu sudah berbuat maksiat tapi kemaksiatannya ditutupi oleh Allah, ya. Yang kedua ini ditutupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, jangan sampai si hamba ini melakukan perbuatan maksiat. Fala yaqa'ul abdu fiha, sehingga si hamba itu tidak sampai terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kemudian dalam mensikapinya itu terbagi menjadi tiga bagian, ya. Dalam mensikapi perbuatan maksiat itu ada tiga kelompok manusia, ya. Fala amatu yatlubuna syatra minallahi fiha. Yang pertama untuk orang-orang awam, orang-orang umum, yang mohon kepada Allah agar ditutupi dari ketika dia sedang berbuat maksiat, ma'awuku'iha, ya. Jadi ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia mohon kepada Allah agar maksiatnya jangan sampai ketahuan orang banyak. Kenapa? Li'alla yaskutu min ainil khalqi, agar kedudukan dia di hadapan makhluk, di hadapan manusia tidak runtuh, tidak jatuh, agar tingkat kepercayaan masyarakatnya masih terjaga,
Kenapa? Karena keburukannya ditutupi. Nah, ditutupi sehingga orang taunya hanya yang baik-baik saja. Padahal setiap orang itu pasti punya keburukan. Kalau toh kemudian yang tampak hanya kebaikannya, itu karena keburukannya ditutupi oleh Allah. Itu untuk tingkatan orang awam. Nah, maka untuk orang awam yang seperti ini, itu dikritik oleh Allah, dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Yastahfuna, mereka itu bersembunyi minan nasi, dari manusia. Wala yastahfuna, dan mereka tidak bersembunyi minallahi, dari Allah. Jadi ketika berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, dia lebih malu diketahui oleh manusia daripada dilihat oleh Allah. Nah, sehingga dia sering mengatakan apa kata orang, gitu. Bukan apa kata Allah, apa kata orang. Lebih malu kalau dilihat orang daripada dilihat oleh Allah. Sehingga dia berupaya sekuat tenaga untuk menutupi keburukannya. Tapi ingat ya, sehebat apapun kalian menutupi keburukanmu, kalau Allah berkehendak untuk membuka, pasti terbuka. Dan itu terbukti, Pak. Kita baru saja menyaksikan kejadian seperti itu. Ya, orang yang punya kekuatan dan kekuasaan yang besar, ya, menutupi kejahatannya dengan berbagai macam rekayasa, tapi ternyata terbongkar juga. Padahal itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Ya. Jadi sekuat apapun seorang menutupi keburukannya, direkayasa kayak apapun, kalau Allah hendak membuka, pasti akan terbuka. Nah, sebaliknya, jika Allah tidak ingin membukanya, ya pasti akan tertutup. Nah, jadi kebanyakan orang itu lebih malu dilihat orang daripada malu dilihat Allah. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari pandangan Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal dia Allah tuh selalu menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan itu Allah sangat tahu. Wallahu, dan Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah, iku ahaku, lebih berhak, ayurduhu, jika mereka berupaya agar mendapat ridhonya Allah. In kanu mu'minin, jika orang itu benar-benar orang yang beriman. Harusnya kalau dia itu benar-benar orang yang beriman, dia lebih malu pada Allah dan Rasulnya daripada malu kepada sesama manusia. Nah, mengapa orang kok lebih malu kepada manusia daripada Allah? Jawabannya, wadzalika lidu'fi imanihim. Yang demikian itu penyebabnya adalah karena lemahnya iman. Ya, karena lemahnya iman kepada Allah, dia justru lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Ini penyebab utamanya lemahnya iman. Nah, mengapa iman itu lemah? Karena tidak didukung oleh ilmu. Imannya hanya sekedar ikut-ikutan, Pak. Ya. Jadi iman itu bisa kuat kalau iman itu didukung oleh ilmu. Makanya kita terus wajib ngaji untuk memperkuat iman. Tidak hanya sekedar warisan. Orang tua kita iman, seanaknya ikut iman. Karena lingkungannya beriman, dia ikut beriman. Itu namanya iman warisan. Iman pengaruh lingkungan. Nah, beda kalau iman itu didukung oleh ilmu, maka iman itu akan semakin kuat. Nah, jadi orang lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah, penyebab pertama karena dia lemahnya iman. Kemudian wakillati yakinihim, dan sedikitnya keyakinan mereka. Karena imannya lemah, ilmunya sedikit, maka keyakinannya juga sedikit. Akhirnya dia lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Penyebab ketiga, wantimasi basirotihim, karena butanya mata hati mereka. Ya, jadi seseorang lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah, salah satu penyebabnya karena mata hatinya telah buta. Walaupun mata lahirnya normal, tapi mata hatinya buta, sehingga dia lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah.
dan itu banyak terjadi. Maka kita harus berupaya jangan termasuk golongan orang yang seperti itu. Mulai sekarang kita harus berupaya bagaimana kita lebih malu sama Allah daripada sesama manusia. Wa fi ba'dil ahbari, dan dalam sebagian berita, maksudnya hadis, ya. Yaqulu telah berfirman sapa Allah tabaraka wa taala, yang selalu bertambah-tambah kebaikannya dan maha mulia. Ini maksudnya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, in kuntum, jika keberadaan kalian itu tak takiduna, meyakini, anni, bahwasanya aku itulah arakum, tidak melihat kalian, fal khalalu fi imanikum, maka yang dengan itu telah membuat cacat imanmu. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalau kamu meyakini bahwa aku tidak melihat kamu, ya, aku tidak melihat ketika kamu berbuat buruk, maka keyakinanmu yang seperti itu telah merusak imanmu, ya, telah merusak imanmu. Ya. Wa in kuntum, dan jika keberadaan kalian itu tak takiduna, meyakini, anni, sesungguhnya aku itu arakum, selalu melihatmu, falima, maka mengapa ja'altumuni, kalian menjadikan aku ahwanan nadhirina, paling ringannya orang yang memandang, ilaikum, pada kalian. Jika kalian ngaku iman, meyakini bahwa aku selalu melihatmu, lalu mengapa kalian masih menganggap aku ini sebagai Tuhan yang tidak penting, menjadi orang yang memandang yang tidak penting kepadamu? Mengapa? Ya karena imanmu masih lemah. Kalau yang pertama tadi imannya bukan lemah tapi rusak. Yang kedua ini dia sudah punya iman tapi masih lemah, sehingga dia lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Ya. Jadi salah satu yang muncul dari orang yang mengimani Allah itu, hendaknya orang itu selalu sadar dimanapun dia selalu dilihat oleh Allah. Di kesadaran bahwa kita ini setiap saat dimanapun kita berada selalu dilihat oleh Allah, itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Ya, makanya dalam pelajaran madrasah kelas 1 ada namanya pelajaran akhlakul banin, itu ada cerita, ya, cerita yang terkait merasa dipandang Allah. Jadi ceritanya ada seorang guru, dia punya beberapa murid. Ya. Nah, guru ini menyayangi dan mencintai semua muridnya, tapi ada satu yang lebih dicintai dan lebih disayangi, sehingga menjadikan yang lain itu menjadi iri. Mengapa sama-sama muridnya, kalau sama anak yang satu ini kok kelihatan guru itu sangat sayang. Nah, akhirnya yang demikian ini diketahui oleh gurunya, kemudian muridnya tadi oleh sang guru diuji. Caranya gimana cara ngujinya? Masing-masing dikasih 1 ekor ayam lengkap dengan pisau yang tajam. Ya. Kemudian Pak Guru bilang sama kelima muridnya tadi, dia, ayam ini kamu sembelih, tapi syaratnya tidak boleh ada yang tahu. Setelah itu baru serahkan kepadaku. Akhirnya santri yang pertama, ayamnya dibawa ke tengah hutan, cari tempat yang sepi, kemudian disembelih. Yang satu masuk goa, ya, ayamnya disembelih. Yang satu masuk rumah, lampunya dimatiin, disembelih. Tapi ada satu, Pak, yang dia tidak bisa menyembelih, ya, dibawa kemana-mana dia selalu merasa ada yang mengawasi. Sampai tiba saatnya mengumpulkan hasil sembelihan, anak yang satu ini ayamnya masih hidup. Ya. Kemudian ditanya oleh gurunya, ya, kamu ayamnya disembelih di mana? Ini Pak Yai, saya bawa ke tengah hutan. Yang satu saya bawa ke dalam goa, saya bawa ke rumah kosong. Terus yang satu ditanya, kenapa kamu kok nggak disembelih ayamnya? Saya tidak bisa menemukan tempat yang tidak ada yang melihat. Kemanapun ayam ini saya bawa selalu ada yang melihat. Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kemudian gurunya tadi lebih sayang sama anak tadi, karena rupanya walaupun dia masih kecil sudah punya kesadaran dimanapun dia selalu dilihat oleh Allah.
Nah, orang yang selalu merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah, dia punya malu kepada Allah. Lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu tadi teguran Allah kepada orang-orang awam atau umumnya orang yang lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Sekarang kelompok kedua, wa amal khosotu, adapun orang yang khusus, orang yang soleh, fahum yatlubuna minallahi satra anha. Mereka memohon kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan maksiat, wal ismatu, dan dijaga minha, dari berbuat maksiat. Jadi dijaga jangan sampai terjatuh dalam perbuatan maksiat. Khosyatan, karena takut, ayaskutu, jika dia jatuh, min ainil haqqi, dari pandangan Allah. Jadi dia minta dijaga dari perbuatan maksiat, karena kalau sampai terjadi perbuatan maksiat dia akan jatuh di hadapan Allah. Dia lebih malu kepada Allah. Ya. Li'anna sutural maksiati minal abdi su'u adabin. Karena munculnya perbuatan maksiat dari seorang hamba itu dianggap perilaku yang buruk, su'ul adab. Ya. Jadi kalau seorang hamba kok kemudian berbuat maksiat kepada Tuhannya, itu dianggap satu keburukan, adab yang tidak baik. Waman asa al adaba ma'al ahbabi toroda ilal babi. Dan orang yang buruk perilakunya terhadap kekasihnya, maka dia akan ditolak di depan pintu. Ya. Jadi, kalau orang itu perilakunya terhadap kekasihnya buruk, maka ketika dia mau datang baru di depan pintu sudah ditolak. Tidak bakalan diterima untuk masuk. Kenapa? Karena kekasihnya tahu orang yang datang ini perilakunya buruk. Fa idza waqa'at minhum maksiatun badiru ilal i'tizar. Kemudian jika ternyata si hamba ini walaupun sudah mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat maksiat, tapi ternyata terjatuh juga ke dalam perbuatan maksiat, maka dia segera mohon ampun kepada Allah. Ya, segera mohon ampun kepada Allah. Dan dia merasa sedih, ya, merasa rendah di hadapan Allah. Summa jatu fi sayrihim, kemudian dia memperbaiki perilakunya. Walam yaqifu ma'a nufusihim, dan dia tidak menuruti kemauan nafsunya. Itla wujuda laha fi nadharim walal tifata lahum ilal khalqi. Ya, karena dia hanya berpedoman pada pandangan Allah, dia tidak menoleh pada pandangan manusia. Ya, yang paling menjadikan malu dan bersedih adalah jika kemaksiatannya dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Itlam yabaqo, karena tidak tersisa fi nadharihim, dalam pandangan mereka, apa ilal malikul haq, kecuali Allah yang hak. Jadi dalam pandangan mereka yang dia yakini adalah setiap perbuatan maksiat itu dipandang oleh Allah dan menjadikan dia jatuh martabatnya di hadapan Allah. Soal apa kata orang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Kenapa? Karena kalau cuma apa kata orang kan kita sama-sama orang, ya. Tidak ada nilainya. Pujian maupun cacian dari manusia itu tidak berpengaruh sedikit pun. Kenapa? Karena sama-sama hambanya Allah. Tapi kalau sudah dipuji oleh Allah itu baru kemuliaan. Dicela oleh Allah baru satu kehinaan. Itu karena orang khos, ya, bukan orang awam. Ghabu bisuhutil haqi an ru'yatil khalqi. Karena dia telah menyaksikan Allah sehingga dia sudah tidak melihat apa kata orang, nah, apa pandangan orang. Au bisuhutil makna an ru'yatil hissi. Dia sudah berpedoman pada makna bukan pada yang bersifat indrawi. Ini golongan yang kedua. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, wa amma khosotul khosoh. Adapun kelompok ketiga yaitu kelompok orang-orang istimewa, para nabi, para wali, para rasul. Nah, fala yatlubuna syai'an, mereka tidak minta apa-apa kepada Allah. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut min syai'in, dari sesuatu. Ya. Kalau untuk yang khosotul khosoh, mereka tidak minta apa-apa kepada Allah dan juga tidak takut kepada selain Allah. Ya.
Saral asya'u indahum syai'an wahidan. Bagi mereka segala sesuatu selain Allah itu cuma satu. Ya, satu. Ya. Wastaghnu bi suhuti wahidin an kulli wahidin, dan mereka cukup terhadap pandangan Allah yang esa sehingga dia sudah tidak perlu pandangan kepada selain Allah. Jadi orientasinya sudah tunggal, ya, hanya Allah. Maka bagi dia sudah tidak minta apa-apa kepada Allah dan juga tidak takut kepada selain Allah. Bagi mereka selain Allah itu ya cuma satu. Ya, mereka cukup dipandang oleh Allah saja sehingga tidak perlu butuh kepada pandangan selain Allah. Fahum yang duru nama ya barozu min in syiril kudrati. Dia memandang semua yang terjadi itu sebagai perwujudan dari sifat kudrohnya Allah. Jadi baik atau buruk, taat atau maksiat, itu semuanya terjadi sebagai bukti maha kuasanya Allah. Allah bisa bikin baik, Allah bisa bikin buruk. Allah kuasa bikin orang taat, Allah kuasa bikin orang maksiat. Keyakinannya sudah seperti itu, ya. Jadi masalah keyakinan, Pak, kita harus meyakini baik buruk itu terjadi atas kehendak Allah. Itu keyakinan, ya. Beda nanti kalau kita berbicara tentang adab, ya. Kalau dalam adab itu kalau baik dinisbatkan ke Allah, kalau buruk dinisbatkan ke setan, itu adab. Tapi kalau secara akidah, secara keyakinan, baik buruk itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Jangan sampai keliru, ya. Kenapa? Karena kalau kita meyakini misalnya yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, berarti setiap kali setan berbuat keburukan Allah tidak berdaya untuk mencegahnya. Setiap terjadi keburukan di mana-mana berarti Allah tidak kuasa untuk menghentikannya. Berarti keburukan itu terjadi di luar kendali Allah. Nah, kalau begitu berarti Allah lemah. Nah. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu termasuk baik atau buruk. Itu keyakinan, ya. Tapi dalam tataran adab, kalau baik dinisbatkan ke Allah, kalau buruk dinisbatkan ke setan. Itu cuma adab, tapi kalau keyakinan tidak. Kalau keyakinan baik dan buruk itu semuanya atas kudroh irodahnya Allah. Ya. Faya talakunahu bil qabuli waridho. Maka untuk khosotul khosoh dalam mensikapi baik dan buruk itu dia selalu menerima dan ridho. Ya, menerima dan ridho. Baik ya ridho, tidak baik pun juga ridho. Nah, cara mandangnya bagaimana? Berikut ini penjelasannya. Fa in kana ta'atan syahidu fiha alminata. Jika yang terjadi itu adalah ketaatan, dia menyaksikan bahwa di dalam ketaatan itu terdapat anugerah Allah. Sehingga ketaatan itu tidak diakui sebagai ketaatannya, tapi merupakan pemberian dari Allah. Itu kalau pas yang dia lihat adalah ketaatan. Sehingga dia tidak akan ngujub, tidak akan bangga diri. Kenapa? Kebaikan, ketaatan yang ada pada dirinya itu merupakan pemberian dari Allah. Apa buktinya kalau pemberian dari Allah? Ini udah berulang-ulang kami sampaikan, tapi perlu kami ulang lagi. Kita bisa berbuat baik itu syaratnya pertama harus hidup. Kalau tidak hidup, kita tidak bisa berbuat baik. Nah, hidup yang ngasih Allah. Syarat kedua punya ilmunya berbuat baik. Ilmu berbuat baik juga dari Allah. Ketiga harus punya kekuatan berbuat baik. Kekuatan berbuat baik dari Allah. Keempat ada kehendak berbuat baik. Kehendak berbuat baik yang menggerakkan hati kita juga Allah. Berikutnya adalah kesempatan berbuat baik. Kesempatan yang memberikan juga Allah. Jadi semuanya dari Allah. Orang yang menyadari bahwa kebaikan itu merupakan anugerah dari Allah, maka dia walaupun ahli kebaikan, dia tidak akan pernah ujub apalagi takabur. Ya. Itu kalau yang terjadi baik. Sekarang kalau yang terjadi maksiat bagaimana? Wa in kana maksiatan, jika yang terjadi itulah perbuatan maksiat, syahidu fiha al-qahriyata. Dia menyaksikan dalam maksiat itu sebagai bukti Allah Maha memaksa. Ya. Jadi Allah itu selain Maha kuasa juga bisa memaksa hambanya. Ya. Jadi Allah punya sifat al-qahar. Ya, qahar itu maknanya Maha memaksa.
Walaupun orang itu tidak mau, kalau Allah memaksa pasti terjadi. Wah, Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi ketika terjadi kebaikan anugerah dari Allah, ketika terjadi perbuatan maksiat, itu merupakan bukti maha memaksanya Allah. Seandainya Allah tidak bisa memaksa, berarti Allah juga lemah. Nah, Allah bisa memaksa. Nah, kemudian wa ta'addabu ma'allahi fiha bitaubati wal inkisari. Kemudian dia beradab pada Allah untuk segera bertaubat. Jadi kalau dia dipaksa oleh Allah untuk maksiat, maka dia segera bertaubat. Itu cara mensikapinya ya. Adabnya kalau ditakdirkan berbuat maksiat adalah segera bertaubat. Jangan ditakdirkan maksiat malah bersyukur. Ini takdirnya Allah maksiat ini. Harus kita syukur dengan ikhlas. Nah, itu keliru. Ya, keliru mensikapinya. Keliru cara memasang adabnya. Jadi kalau kita ditakdirkan berbuat maksiat, dipaksa oleh Allah berbuat maksiat, maka kita harus segera bertaubat. Maka sering kami sampaikan dalam pengajian yang lalu, jadi secara ringkas takdir itu kan ada takdir baik, ada takdir buruk. Baik itu ada dua, yaitu nikmat dan ibadah. Ketika nikmat bersyukur, ketika ibadah ikhlas. Kemudian yang tidak baik dua, yaitu musibah dan maksiat. Musibah sabar, maksiat tobat. Jadi kalau kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, pertama kita sadar bahwa itu bukti maha koharnya Allah, maha memaksanya Allah. Walaupun kita tidak ingin maksiat, kalau Allah memaksa kita berbuat maksiat bisa saja, maka kita harus segera bertobat. Ya, jangan malah bersyukur atau ikhlas, itu salah cara nerimanya. Qiyaman bi'adabi syariatin Nabil Mukhtar. Yang demikian ini untuk menegakkan adab syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi secara akidah kita meyakini baik buruk itu terjadi atas kehendak Allah, tapi ketika dalam diri kita terjadi keburukan, kita harus beradab dengan Allah. Caranya itu segera bertaubat. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.